Salam Pledaks dari Bonsai Naihita. Rekans, apa kabar? Semoga sehat selalu dan sukses selalu dan rezekinya lancar terus. Di sini kita akan mereview depan rumah, halaman, lahan yang kosong atau tadinya masih penuh dengan semak. Kita manfaatkan untuk pembibitan kimeng. Jadi lahan ini kita maksimalkan walaupun kurang begitu subur, dikarenakan ini tanahnya bercampur pasir dan merah atau sering disebut dengan kira-kira tanah liat yang untuk bahan batu bata. Di sekitar kami banyak pabrik penduduk untuk pembuatan batu bata. Jadi inilah tanahnya kita gunakan, sekitar ada 10 kali 8 meter di atas ini. Jadi bisa kita tanam beberapa batang kimeng. Di sini tadinya kita tanam bersamaan semua sekitar tahun lalu 2022, sekarang 2023 Desember. Jadi hanya besarnya tidak sama semua dikarenakan banyak yang mati karena kepanasan dan tidak subur hingga kering. Jadi kita sisip seperti ini. Ada yang lumayan besar, sudah sejari jempol tangan orang dewasa, dan ini ada masih kecil sekali, sekitar berapa ya, setengah kelingking dibandingkan dengan ini sudah secempol tangan, jari tangan orang dewasa. Nah, tapi tidak masalah karena kita juga melakukan pembibitan ini secara gratis, artinya tidak nothing tulus lah. Hidup oke, nggak hidup kita ganti lagi. Nah, jadi ini kita manfaatkan di sekitar rumah. Ini pas di depan. Kita akan review sekelilingnya seperti ini. Oke. Kalau kita perhatikan dari bawah ke atas, jadi seperti ini kira-kira. Dia kita bersihkan supaya jangan banyak ilalang seperti yang di samping ini. Oke, bisa kita lihat terus turun ke bawah. Ini ada juga yang mati rekan, seperti ini nih, padahal tempatnya lumayan teduh. Jangan lupa ngopi. Ini rekan, di bawah kita buat 3 bedengan, 3 tingkat. Nah, ini yang lumayan agak subur dikarenakan dia ada di bawah dan tidak terlalu kering tanahnya. Ini ada 3 tingkat. Yang di bawah ini, paling bawah ini umurnya baru 3 bulan. Karena kemarin belakangan saya tanam, ini sekitar 6 bulan. Di atasnya lagi sekitar 1 tahun. Ini yang batangnya hampir sebesar jempol jari orang dewasa ya, tangannya, jempol jari tangan, bukan jempol kaki. Maaf berisik, ada motor lewat. Nah, ini bisa kita lihat di bawahnya juga kita manfaatkan. Oke. Jadi rekan juga bisa memanfaatkan lahan yang mati ya di sekitar rumah untuk pembibitan buat yang hobi bonsai. Untuk membibitkan kimeng kan lumayan gampang atau mudah, tidak terlalu susah. Oke rekan, ini berada di depan rumah. Kalau yang ini tepat berada di samping. Oke rekan, kita perhatikan sama-sama secara seksama juga. Nah, ini juga demikian, tidak semua sama pertumbuhannya dan hasil tanahnya ini hasil buangan dari pembuatan batu bata. Jadi yang paling bawah juga sekitar 3 bulan, naik ke atasnya sekitar 6 bulan, dan naik lagi ke atasnya ini sekitar
1 tahun lebih. Jadi saya tanam bertahap untuk melihat perkembangan pertumbuhannya, karena awal kita tanam semua mati sebagian, jadi sia-sia bahannya. Kita bibitkan dulu, kita kuatkan akarnya agar dia tidak mati ya, karena belum terlalu kuat perakarannya mungkin. Kalau dikatakan tanahnya kurang subur, yang lain pada tumbuh. Jadi analisa kita pertama ini bukan masalah bakteri, tapi masalah kekuatan di akar. pH tanahnya juga nggak kita ukur karena ini hanya pembibitan biasa ya, tidak khusus. Ada juga kita lakukan pembibitan stek batang dan pucuk dalam pot. Itu lebih cepat apa ya, tumbuh berakar. Asal kita pastikan pH-nya 6 sampai 7, tidak terlalu kena terik matahari atau bisa dikatakan teduh tempatnya. Ini persis berada di samping rumah. Baik rekan, jadi demikian dulu review kita tentang pembibitan untuk bahan kimeng di lahan yang nanti yang kita manfaatkan di sekitar rumah. Semoga ini bisa menjadi bahan inspirasi buat rekan untuk dapat mengembangkan pembibitan bahan-bahan bonsainya lagi. Bukan hanya kimeng, tapi ini memang khusus kimeng. Dan semoga semuanya sukses. Terima kasih dan tetap semangat pagi. Bye.